dalam gereja Tuhan, disciple making, dimuridkan dan memuridkan. Kalau kita membaca di Matius 28 ayat 18 sampai 20, amanat agung Tuhan Yesus bukan hanya sebatas memberitakan Injil kepada yang terhilang, tetapi Dia merindukan kita untuk mencetak kualitas seorang murid Kristus. Kami percaya inti amanat agung Tuhan Yesus menjadikan semua bangsa muridnya. Oleh karena itu, kami berketetapan untuk melatih dan melahirkan murid-murid Kristus yang mengalami pertumbuhan berkelanjutan untuk menjadi semakin serupa dengan Yesus Kristus. Ada tertulis di dalam Roma 8 ayat 29. Kami membangun kehidupan seorang murid Kristus yang mengikuti teladan Yesus Kristus di dalam kasih, kerendahan hati, penundukan diri, pengorbanan, kekudusan, iman yang teguh, dan sikap memberi yang terbaik. Ini adalah isi hati Yesus, di mana setiap umatnya bertumbuh dengan karakter Kristus. Ini adalah tugas yang besar dan penuh tantangan. Itu kenapa kita harus bekerja sama sebagai satu tubuh Kristus untuk memenuhinya. Menjadi murid Kristus dan menjadikan murid Kristus adalah karakter Gereja Pengharapan Allah Indonesia. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati.
Kita akan berdoa. Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari yang baru. Kami sangat bersyukur kami diciptakan Tuhan sebagai pribadi yang berharga. Hari ini saat kami mendengar firman-Mu, izinkanlah kami boleh mengerti dan memahami apa yang menjadi kerinduan-Mu, apa yang menjadi kebenaran-kebenaran-Mu di dalam firman-Mu. Bahwa kami diciptakan untuk boleh menjadi berkat bagi dunia ini. Tuhan memberkati kami, supaya dari awal, pertengahan hingga akhir kami boleh memahami, dan terlebih dari itu kami boleh sungguh-sungguh melakukannya di dalam kehidupan kami, sehingga kehidupan kami diberkati olehnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Allah kami yang hidup kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, pasti Anda pernah bertanya-tanya apa arti nama saudara sendiri. Kita juga pernah bertanya-tanya, kenapa ya dulu orang tua saya kok kasih nama saya seperti nama yang saya punya hari ini. Misalkan saya bertanya-tanya, kenapa ya saya kok dikasih nama Rizky Madayu. Saya yakin semua yang hidup pasti pernah bertanya kenapa diberi nama seperti itu. Dan tentu orang tua kita punya alasan di balik nama-nama tersebut. Saking pentingnya kita tahu pada waktu seorang bayi lahir, bahkan jauh sebelum dia lahir, orang tua selalu mempersiapkan nama yang terbaik bagi anaknya. Dengan harapan nama itu membawa berkat, nama itu harapan orang tua bagi anak-anaknya. Misal orang tua ada yang mengambil nama seorang tokoh yang terkenal, tokoh yang berhasil dengan harapan supaya anaknya jadi berhasil seperti namanya. Seperti orang yang punya nama tersebut. Ada juga orang tua merasa bahwa nama ini artinya bagus, membawa keberuntungan. Seperti nama saya Rizky misalnya. Orang tua saya berharap saya akan menjadi anak yang diberkati tidak henti-hentinya. Itu arti nama saya. Dan banyak lagi lainnya, contohnya yang saya percaya Anda mengerti bahwa nama itu sangat penting sekali, sangat besar artinya. Tetapi beberapa orang mengartikan nama itu secara keliru, mengartikan nama terlalu berlebihan bahkan. Dan tidak jarang beberapa dari antara mereka yang merasa namanya kurang cocok, kemudian berpikir untuk mengganti namanya supaya mengubah peruntungan hidupnya. Contoh, ada beberapa orang punya pengertian untuk mengganti nama, punya pemikiran untuk menukar namanya dengan nama baru. Itu karena mereka merasa namanya kurang keren, kurang beken, tidak kekinian. Ya, misal mereka merasa namanya kok terlalu kolot gitu ya, terlalu kuno. Kemudian mereka mengganti namanya dengan nama baru. Saya menjumpai beberapa orang pengen baptis bukan karena pengen hidup baru, tapi pengen nama baru, saudara. Ada satu kali orang datang sama saya, "Pastor, saya mau baptis." Wah, saya kaget, saya senang, bukan kepalang. Kenapa? Karena sudah lama saya ajak dia baptis, dia tidak mau, ternyata sekarang dia mau baptis. Tapi yang membuat saya sedih ya adalah pada saat dia menyampaikan alasannya. Pada waktu saya tanya kenapa, dia berkata, "Nanti kan boleh ya Pastor kalau setelah baptis pakai nama baptis." Saya bilang ya boleh-boleh aja, bagus itu. Ya. Nah itu Pastor, saya pengen ganti nama saya kurang kekinian, makanya saya nggak laku-laku katanya. Nah jadi dia berpikir dengan mengganti namanya yang lebih keren, lebih beken, mungkin ada cewek yang nyantol gitu kira-kira. Dan dia berkata sama saya, "Boleh ya Pastor saya ganti nama saya pakai nama Alex." Wah saya kaget saudara, Alex? Emang ada di Alkitab namanya Alex? Oh ada Pastor, Alexander, dia bilang. Oh I see, oke. Memang kitab Markus kisah Rasul juga mencatat ada yang bernama Alexander. Dan lebih sedihnya lagi pada waktu saya tanya, "Kamu tahu artinya Alexander?" Enggak. Terus saya tanya lagi, "Kamu tahu kisah hidupnya seperti apa?" Enggak. Karena seringkali kita mengambil nama baptis itu dari dua hal ya. Artinya bagus, artinya indah. Atau yang kedua, kisah hidupnya luar biasa. Sehingga kita mau contoh, kita mau teladani. Tapi dua-duanya tidak menjadi alasan dia mengambil nama itu. Dia cuma berkata sekali lagi, "Kan keren Pastor kalau saya dipanggil Alex." Waduh saudaraku, ya oke lah, apapun alasannya kami beri pelajaran baptis ya, dibimbing dan seterusnya.
Singkat cerita dibaptis, profilnya diganti semua, namanya diganti. Dengan harapan kalau namanya keren, seperti Alex, Michael, atau Albert, atau apapun ya namanya, yang kemudian membuat dia bisa mendapatkan jodoh dengan lebih cepat gitu. Nah ada juga yang merasa bahwa namanya itu bikin sial gitu. Dia mau ganti nama baru karena mau merubah peruntungan hidupnya, mau menjadi lebih beruntung Bapak Ibu Saudara. Nah, apakah benar demikian bahwa kalau kemudian kita mengganti nama, namanya jadi lebih beruntung? Dengan dasar kita sering berkata bahwa wah, Tuhan sendiri juga mengganti nama, yang kemudian nama itu membawa berkat. Ya, nanti akan saya contohkan beberapa di antaranya. Apakah benar demikian, Saudara? Ya, tentu tidak. Saya akan kasih contoh beberapa. Saudara tahu Kaleb? Rekan dari Yosua, 12 pengintai, 2 orang pengintai yang luar biasa itu bernama Yosua dan Kaleb. Mungkin bahkan beberapa di antara saudara memakai nama Kaleb sebagai nama baptis Anda. Tahu nggak artinya apa? Kaleb itu artinya anjing. Saudara tentu tidak menduga, bukan? Pertanyaannya, apakah Kaleb anjing? Tidak. Apakah dia berbicara dengan menggonggong seperti anjing? Tentu tidak. Apakah hidupnya seperti anjing? Tidak juga. Saudara lihat bahwa nama tidak serta-merta kemudian membuat saudara mengalami sial atau kutuk, atau sebaliknya. Saudara ganti nama kemudian tiba-tiba otomatis jadi berkat. Belum tentu, saudara. Atau mungkin yang perempuan suka nama Marta atau Maria. Banyak sekali yang memakai nama Marta dan Maria sebagai nama baptis, nama baru mereka. Ada yang tahu, saudara, Marta dan Maria artinya apa? Marta artinya dia adalah pemberontak. Dan tidak jauh dari itu Maria yang dari asal kata atau akar kata yang sama dengan Miriam. Kalau Anda tahu Miriam, akar katanya sama. Itu artinya adalah pemberontakan. Keluaran mencatat bahwa Miriam adalah satu pribadi yang cukup identik dengan pemberontakan. Apakah kemudian diberi nama Maria atau Marta kemudian saudara jadi pemberontak? Belum tentu. Alkitab juga menyatakan tidak. Kemudian Maria menjadi pemberontak. Justru lewat hidup Maria, Tuhan pakai dia luar biasa menjadi jalur di mana Tuhan Yesus boleh datang ke dunia ini. Luar biasa. Nah, Bapak Ibu Saudara, sekali lagi saya tegaskan, ganti nama, tukar nama baru, pakai nama yang lain, tidak membuat Anda kemudian serta-merta secara otomatis menjadi sial atau sebaliknya menjadi beruntung. Nama tidak bikin saudara jadi jahat. Nama juga tidak bikin Anda kemudian jadi terberkati luar biasa. Itu kenapa pada hari ini saya ingin membahas, saya ingin menyampaikan satu khotbah dengan judul ganti nama. Jadi kalau kita bicara tentang ganti nama, sebetulnya dari mana ini asal muasalnya? Apakah salah kalau kemudian pada waktu saya dibaptis, saya punya nama baptis, saya menggunakan nama baru saya? Karena saya rindu punya kehidupan yang lebih baik. Atau mungkin orang dunia yang di luar iman percaya kita berkata, saya kalau pakai nama baru, ganti nama, itu hidup saya lebih tentram, hidup saya lebih baik, saya lebih mantap saja dengan nama baru itu. Saudara, mari kita ingat bahwa sejatinya Tuhan sendiri memberikan nama-nama baru kepada beberapa tokoh di dalam Alkitab. Tidak semua tentunya. Itu kenapa saya katakan, apakah kalau jadi orang Kristen harus punya nama Kristen, nama baru? Sekali lagi, tadi kita sudah melihat bahwa nama tidak membuat saudara jahat atau baik. Kita akan lihat Bapak Ibu Saudara beberapa contoh di Alkitab. Abram misalnya. Di Kejadian 17 ayat 5 namanya dirubah menjadi Abraham oleh Tuhan. Abram artinya bapak yang ditinggikan, dirubah menjadi Abraham yang artinya bapak dari banyak orang atau kepala dari orang banyak. Begitu juga dengan istrinya dalam ayat-ayat selanjutnya. Disebutkan nama yang awalnya adalah Sarai yang artinya putri atau ratu. Itu sebuah nama yang mewakili sebuah monarki atau kerajaan. Dirubah namanya menjadi Sarah yang artinya adalah wanita yang terhormat, yang mulia.
Sebentar kita juga akan belajar Yakub yang dirubah namanya menjadi Israel. Dan seterusnya, ada banyak lagi. Bapak Ibu Saudaraku, kita perlu ingat dalam nama-nama baru yang diberikan Tuhan ini, yang pertama, Tuhan yang memberikannya. Bukan semata-mata karena orangnya yang mau. Abraham atau Abram pada awalnya tidak dicatat satupun di sana bahwa Abram pengen ganti nama karena merasa mungkin namanya kurang beruntung, namanya membawa sial, tidak. Atau istrinya Sarai. Sarai juga tidak pernah berkata bahwa saya pengen ganti nama. Atau Yakub yang ingin diganti namanya oleh Tuhan. Nama itu diberikan oleh Tuhan sendiri. Dan yang kedua, kita perlu ingat di sini supaya kita tidak keliru memahami masalah ganti nama ini, bahwa pada waktu Tuhan memberikan nama yang baru, itu bukan hanya sekedar nama, ya. Jadi jangan kemudian kita merasa bahwa karena Tuhan ganti namanya kemudian Yakub diberkati, diganti namanya kemudian Abraham jadi bapak banyak bangsa. Saudara jangan lupa bahwa nama itu diberikan sebagai satu bentuk janji, mengandung harapan, mengandung gambaran dari janji yang Tuhan berikan, sekaligus nama itu mengandung tanggung jawab. Dan hampir di semua bagian kitab suci, ya bahkan saya katakan semua nama-nama baru yang diberikan Tuhan itu ada agendanya Tuhan di situ. Ada rencana Tuhan yang dinyatakan lewat kehidupan orang-orang tersebut. Dengan kata lain Bapak Ibu Saudara, ini bukan hanya bicara tentang namanya yang membuat mereka diberkati, tetapi sikap hidupnya, tetapi karakternya lah yang membuat dia diberkati Tuhan. Nah, kalau hari ini kita akan fokus pada satu tokoh yang bernama Yakub. Yakub mengalami hal yang sama pada saat dia bergulat dengan malaikat yang mewakili Tuhan itu. Apa yang terjadi? Namanya dirubah. Dia diberi nama baru, yaitu Israel. Mari kita buka firman Tuhan di kitab Kejadian pasal yang ke-32 ayat yang ke-26 sampai yang ke-28. Kejadian pasal 32 ayat yang ke-26 sampai yang ke-28. Demikian firman Tuhan. Lalu kata orang itu, biarkanlah aku pergi, karena fajar telah menyingsing. Sahut Yakub, aku tidak akan membiarkan engkau pergi jika engkau tidak memberkati aku. Bertanyalah orang itu kepadanya, siapakah namamu? Sahutnya Yakub. Lalu kata orang itu, namamu tidak akan disebutkan lagi Yakub, tetapi Israel. Sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia dan engkau menang. Nama Yakub pada awalnya diberikan karena pada waktu dia lahir dia memegang tumit Esau. Jadi nama Yakub memang artinya adalah pemegang tumit atau memegang tumit. Kenapa bisa dikaitkan dengan penipu? Ya, karena memang dalam kiasan bahwa untuk mendapatkan sesuatu, Yakub seringkali harus memegang tumit atau menumit orang lain terlebih dahulu. Yang dalam bahasa hari ini mungkin kita terjemahkan dengan menipu orang lain dulu. Pada saat dia pengen sesuatu, maka dia menipu terlebih dahulu, baru dia bisa mendapatkan apa yang dia mau. Itulah kenapa beberapa tafsiran juga menyebutkan bahwa Yakub itu artinya adalah penipu. Nah, Bapak Ibu Saudara, pada waktu dia bergulat semalam-malaman, apa yang terjadi dalam pergulatannya dengan Allah itu, Yakub diberi nama yang baru, yaitu Israel. Yang menjadi cikal bakal nama dari bangsa yang besar yang kita kenal sampai hari ini, yaitu Israel. Yang artinya adalah Pangeran Allah atau Allah menang. Saudaraku, sekali lagi kita melihat bahwa Israel pada akhirnya diberkati Tuhan menjadi bangsa pilihan, dan banyak berkat yang lainnya lagi yang kita nggak bisa sebutkan satu persatu hari ini. Tapi sekali lagi jangan kemudian kita punya pemahaman yang keliru seperti yang sudah saya jelaskan, bahwa oh, berarti kalau namanya diganti, peruntungannya bisa berubah. Oh, kalau namanya diganti, artinya bisa membawa sebuah berkat. Saudaraku, tidak demikian sekali lagi.
Karena nama tidak membuat saudara jahat, tidak membuat saudara baik. Nama tidak membuat saudara sial atau sebaliknya membuat saudara kemudian menjadi sangat beruntung. Sekali lagi kita lihat dua hal muncul pada kasus Yakub. Yang pertama yang memberi nama itu adalah Allah sendiri, bukan karena Yakub iseng. Pengen diganti namanya, minta Tuhan ganti nama, ya, bukan. Itu Tuhan yang kasih, ya. Dan kalau Tuhan yang kasih, yang kedua kita melihat bahwa Tuhan punya agenda, Tuhan punya rencana di situ, ya. Tuhan punya maksud yang jelas di situ. Kalau kita melihat dalam kasus Yakub, kita melihat bagaimana namanya diganti menjadi Israel, Allah menang, ya, menjadi pangeran Allah. Pangeran adalah orang yang berhak mewarisi tahta. Pangeran adalah anak, ya. Itu kenapa hari ini kita menyebut saudara dan saya sebagai orang percaya sebagai anak-anak Tuhan. Saudara melihat bahwa bangsa yang kemudian nanti mewarisi berkat-berkat rohani dari nama Israel itu disebut sebagai anak Tuhan, anak, karena itu pangeran. Saudara, kita melihat bahwa ada agendanya Tuhan sekali lagi di situ. Dan agendanya Tuhan itu terjadi. Kita akan melihat bagian yang berikutnya. Saya mau menunjukkan kepada saudara bahwa nama yang baru yang diberikan Tuhan, yang kemudian seolah-olah itu membawa berkat yang baru kepada orang yang diberi nama yang baru itu, ternyata Tuhan itu mau mengajar saudara dan saya untuk lebih fokus kepada perubahan hidupnya, perubahan sikapnya. Karena kita melihat Abraham sebelum peristiwa Tuhan memberikan nama yang baru, dia mengalami proses yang tidak mudah. Dia mengalami perjalanan iman yang tidak sebentar. Demikian juga dengan Sarai istrinya. Pada waktu dia mandul, tidak punya anak, kemudian diberi anak, dia menjadi wanita terhormat. Saudara lihat sekali lagi, nama baru yang Tuhan berikan itu mengandung harapan, mengandung janji, sekaligus tanggung jawab, di mana ada proses yang harus mereka jalani dulu untuk imannya diuji dan mereka kedapatan tahan uji. Demikian juga tadi kalau saya sebutkan Kaleb. Meskipun namanya anjing, saudaraku, tetapi ternyata Tuhan tetap bisa pakai dia. Dia bahkan sampai usia tuanya, dia tetap membawa kemenangan bagi kaumnya. Bapak Ibu Saudara, demikian juga kalau kita melihat Maria, Marta tadi saya sudah sebutkan. Apalagi kalau kita bicara soal Maria, mungkin namanya artinya sama dengan Miriam, adalah pemberontakan di sana. Tetapi justru salah satu ayat yang paling terkenal dengan Miriam atau Maria ini adalah kata-kata di mana dia berkata, sesungguhnya aku ini adalah hamba Allah, jadilah padaku seperti yang kau kehendaki. Saudara masih ingat ayat itu? Sebuah ayat yang menunjukkan sebuah sikap hati yang luar biasa, penyerahan diri yang total, yang justru berlawanan sekali dengan arti namanya. Kalau dia seorang pemberontak, tidak mungkin dia berkata, aku hamba Allah. Kalau dia seorang pemberontak, tidak mungkin dia berkata, jadilah kepadaku seperti yang kau kehendaki, bukan? Sekali lagi Tuhan mau menunjukkan kepada saudara dan saya bahwa yang membawa berkat, membawa hidup yang baru di dalam kehidupan kita itu bukan namanya saja. Tetapi di balik nama itu Tuhan terlebih sungguh kita mau belajar menyadari bahwa Tuhan merindukan perubahan sikap hidup, perubahan karakter kita. Itulah yang mengubahkan kehidupan kita. Itulah yang mengubahkan hidup banyak orang di kanan kiri kita. Itulah hidup yang diberkati Tuhan. Itulah hidup yang memberkati. Hal yang pertama yang bisa kita pelajari, sikap hati apa yang membuat Tuhan kemudian memberkati Yakub dengan luar biasa. Adalah sikap hati yang haus dan lapar akan Tuhan. Sikap hati yang haus dan lapar akan Tuhan. Mari kita melihat Kejadian pasal 32 ayat 24 sampai 26. Pada waktu peristiwa Tuhan memberi nama yang baru kepada Yakub, firman Tuhan mencatat seperti ini. Lalu tinggallah Yakub seorang diri, dan seorang laki-laki bergulat dengan dia sampai fajar menyingsing. Ketika orang itu melihat bahwa ia tidak dapat mengalahkannya, ia memukul sendi pangkal paha Yakub. Saya ulangi, ia memukul sendi pangkal paha Yakub, sehingga sendi pangkal paha itu terpelecok
ketika ia bergulat dengan orang itu. Lalu kata orang itu, biarkanlah aku pergi, karena fajar telah menyingsing. Sahut Yakub, aku tidak akan membiarkan engkau pergi jika engkau tidak memberkati aku. Saya menyoroti dua kata di sini, Bapak Ibu Saudara. Yang pertama kata seorang diri, dan yang kedua kata bergulat. Kita mulai dari kata yang pertama, Saudara. Seorang diri artinya dia sendirian, tidak ada orang yang lain. Tahukah Saudara bahwa pada waktu Saudara sendiri, kesendirian itu menguji kesungguhan hati kita dengan Tuhan. Seringkali pada waktu kita sendiri nggak ada orang yang lihat, kita enak-enak sendiri, kita sebebas-bebas semau-mau kita. Itu kenapa saya katakan seringkali ujian terbesar seseorang bukan di atas mimbar. Ujian terbesar seorang pelayan Tuhan bukan pada waktu dia melayani jemaatnya. Ujian terbesar seorang hamba Tuhan, seorang anak Tuhan adalah pada waktu dia sendirian. Dan ini yang luar biasa ditunjukkan dari sikap hidupnya seorang Yakub. Kenapa Tuhan memberkati dia? Karena di dalam kesendiriannya dia tetap mencari Tuhan. Dia tetap punya prioritas dengan Tuhan. Dia punya keintiman dengan Tuhan. Dan bukan keintiman yang sedikit-sedikit saja. Ada banyak orang Kristen yang mau hadirat Tuhan sedikit saja, yang mau melayani Tuhan sedikit saja, ya sedikit-sedikit saja. Ibadah minggu ya dikit-dikit aja. Itu kenapa datangnya udah telat, pulangnya paling cepat. Seringkali seperti itu, saudaraku. Kita nggak punya sikap haus dan lapar, dan seolah-olah pada waktu kita dibaptis, kita punya nama yang baru, kita sudah merasa menjadi bagian dari warga kerajaan surga. Kita merasa bahwa Tuhan itu wajib memberkati kita seperti Tuhan memberkati Yakub dengan nama barunya. Saudara, sekali lagi jangan kita punya pengertian yang keliru tentang nama ini, saudara. Bahwa seolah-olah kalau kita sudah punya nama baptis, nama baru, hidup kita bebas dari masalah, hidup kita diberkati seperti Yakub. Saya boleh katakan amin kalau memang kita merindukan pada saat kita dibaptis ada nama baru yang kita pakai, Petrus kah, Yohanes kah, dan kita meneladani hidup mereka. Saya sangat percaya hidup kita diberkati. Tapi sekali lagi, saudara lihat bahwa nama ini harus kita cermati, harus kita resapi, harus kita mengerti lebih kepada perubahan hidupnya, perubahan karakternya. Nama memang sangat penting, Bapak Ibu Saudara. Kalau kita diberi nama yang artinya baik, ada harapan yang baik di sana, saya berdoa bahwa nama itu betul-betul terjadi atas hidup kita. Seperti orang tua memberi saya nama yang artinya adalah rezeki atau berkat yang tidak ada hentinya, saya aminkan itu setiap hari. Saya aminkan dalam menjalani hari-hari saya bahwa berkat Tuhan mengalir. Tapi sekali lagi, itu bukan sesuatu yang otomatis terjadi karena namanya saja tanpa kita berbuat apa-apa dengan hidup kita. Inilah yang Tuhan mau kita belajar, bahwa Yakub diberkati Tuhan bukan karena serta-merta namanya jadi Israel, artinya Allah pemenang, Allah menang, artinya dia menjadi pangeran Allah. Kemudian dia nggak usah ngapa-ngapa, dia tidur-tiduran aja di rumah dan hidupnya diberkati Tuhan. Nggak gitu. Itu bukan berarti namanya jadi Israel kemudian dia cukup beribadah seminggu sekali seperti yang kita biasakan hari ini, dan kemudian dia ketemu klien langsung deal, ketemu orang kemudian langsung jadi, ya, ketemu cewek langsung jadian, jodoh, ternyata bisa nikah, bahagia. Nggak begitu, saudara. Tuhan justru mau kita melihat dalam pergumulan Yakub pada waktu nama baru itu diberikan. Tuhan menunjukkan kepada kita dari kata yang pertama, seorang diri dia berjumpa dengan Allah. Bahwa kesendiriannya di saat dia diuji Tuhan, dia betul-betul menunjukkan kehidupan atau sikap hati yang lapar dan haus akan Tuhan. Inilah yang ditunjukkan oleh Yakub. Inilah sikap hati yang luar biasa yang Yakub tunjukkan. Dan sekali lagi bukan sedikit-sedikit saja seperti yang dibiasakan oleh banyak orang percaya. Oke, sama Tuhan ya oke, tapi dikit-dikit aja. Tapi haus dan laparnya itu luar biasa. Itu kenapa dikatakan kata yang kedua dia bergulat. Kata bergulat itu saudara tahu bahwa bergulat itu membutuhkan energi yang luar biasa. Membutuhkan bayar harga yang nggak sedikit. Nah, banyak orang pada saat
dituntut untuk membayar harga lebih, untuk punya waktu dengan Tuhan, untuk punya waktu dengar firman Tuhan. Alasannya berjibun-jibun, alasannya banyak sekali, saudaraku. Nah, ini yang saya katakan Bapak Ibu Saudara, haus dan laparnya nggak besar, nggak kuat seperti Yakub. Tapi pada saat dia bergulat, kata bergulat itu ditujukan kepada kita untuk menunjukkan betapa kerasnya usaha seorang Yakub untuk membangun sikap lapar dan hausnya akan Tuhan. Nah, kalau kita membaca Amsal pasal yang ke-27, ayat yang ke-7, itu menunjukkan kepada saudara dan saya sebuah ayat yang membedakan orang yang lapar dan orang yang gak lapar. Karena hari ini banyak orang yang ngaku-ngaku, saudara. Ngakunya lapar dan haus akan firman Tuhan, lapar dan haus akan Tuhan, tetapi tidak demikian dengan gaya hidupnya. Nah, ayat yang ke-7 dikatakan, kalau Bapak Ibu Saudara baca di sana, orang yang kenyang menginjak-injak madu. Saya ulangi, orang yang kenyang menginjak-injak madu. Tetapi bagi orang yang lapar, segala yang pahit dirasakan manis. Sesuatu yang luar biasa kalau kita cermati dari ayat firman Tuhan ini. Orang kalau kenyang, madu aja diinjak-injak. Padahal kita tahu madu itu sesuatu yang enak, manis, mahal lagi. Tapi diinjak-injak. Sebaliknya kalau ada rasa lapar, yang pahit bisa jadi manis. Yang gak enak bisa jadi enak. Kenapa? Lapar. Makanya Bapak Ibu Saudara kalau lagi lapar, terus makan, terus ngomong, wah ini enak ya makanannya. Itu belum tentu enak. Karena kalau buat orang lapar, segala yang gak enak, jadi enak. Nah, di sini loh Bapak Ibu Saudara, kita melihat, kita mau belajar sikap hatinya si Yakub itu. Dia benar-benar punya sikap lapar dan haus itu luar biasa. Gak setengah-setengah. Kenapa? Karena kalau kita melihat kata bergulat sekali lagi, siapa yang senang bergulat? Siapa yang suka harus bertempur sedemikian rupa untuk mendapatkan sesuatu? Semua kalau ditanya pengennya usahanya dikit, dapatnya banyak, benar nggak? Nah, ini loh saudara, seringkali orang percaya berkata, merasa, aku ini lapar loh sama Tuhan, ini aku tuh haus akan Tuhan. Tapi nggak begitu dengan hidupnya. Karena pada saat dia diperhadapkan dengan yang gak enak, diperhadapkan untuk bayar harga, ada saja alasannya, banyak sekali alasannya. Inilah yang saya katakan tadi, saudara. Kalau orang sudah kenyang, orang sudah merasa tahu, hal yang berharga ditolak, dibuang, diinjak-injak. Seringkali kita jadi orang percaya begitu. Merasa sudah pernah dengar ayat ini, wah pendeta ini khotbah bosan, ini sudah pernah dengar saya. Sudah tahu saya. Apalagi kalau temanya sama. Waduh, ini saya sudah dengar ini. Diulang-ulang terus. Aduh, buat apa gitu. Kenapa? Karena merasa menyikapi firman dengan sikap kenyang, bukan sikap lapar. Sebaliknya, kalau sikap lapar akan berbeda sekali. Sikap lapar itu enak gak enak, jadi enak. Terima firman tentang berkat, pemulihan, kesembuhan, enak. Sebaliknya pada saat terima firman Tuhan isinya teguran, koreksi, komitmen, taat, diterima dengan enak. Sekali lagi saya sudah katakan berkali-kali, saya contohkan ada banyak jemaat Tuhan ketemu saya minta didoakan, minta konseling, hidupnya gak dipulihkan. Kenapa? Karena datangnya bukan mencari kebenaran, tapi mencari pembenaran, mencari pembelaan. Kalau enak dilakukan, gak dilakukan. Tentu ini bukanlah sebuah sikap yang ditunjukkan oleh Yakub. Dia harus bergulat, dia harus bayar harganya. Itu sesuatu yang saya yakin tidak dia sukai. Apalagi pada waktu dia bergulat, dia harus dipukul pangkal pahanya. Itu sesuatu yang gak enak. Tapi dia jalani itu, dia lalui itu. Menunjukkan kepada saudara dan saya, bukan hanya namanya yang membuat Yakub diberkati. Tetapi pada waktu Tuhan memberi dia nama, memberi privilege nama yang baru, memberi kehormatan untuk dia punya nama yang baru. Tuhan sedang mengajar kepada saudara dan saya, lihat Yakub, hidupnya berubah. Ada satu sikap di mana dia mau membayar harganya untuk dia mengalami Tuhan, mengalami kebenaran. Kita tahu Tuhan adalah pencipta segalanya, dia yang tahu segalanya. Semakin kita dekat dengan dia, semakin kita mengerti firman-Nya, hidup kita akan semakin baik. Inilah yang Tuhan sedang ajarkan kepada Bapak Ibu Saudara melalui sikap hati seorang Yakub. Bagaimana dia lapar, bagaimana dia
haus akan firman Tuhan. Sebaliknya, jangan kita menjadi orang percaya yang sok tahu, yang merasa, saya nggak butuh firman ini, yang menyampaikannya biasa-biasa saja, temanya sama, saya sudah pernah, saya bosan. Saudara, memang kadang-kala ada hal-hal yang kita akan ulang-ulang terus. Dan diulang-ulang bukan berarti kemudian menjadi membosankan, tapi sebaliknya kita harus melihat bahwa ini penting. Itu kenapa harus diulang-ulang. Nah, kalau kita membaca Filipi pasal yang ketiga, di sana Tuhan mengajarkan kepada kita bagaimana kita terus membangun sikap haus dan lapar akan Tuhan. Dikatakan ayat 10, yang kukehendaki dalam mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Bagaimana caranya? Alkitab menyatakan di ayat yang ke-13, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Sudah lihat, ada satu sikap kalau kita mau terus menjaga sikap hati haus dan lapar akan Tuhan, lapar akan kebenarannya. Dikatakan jangan menganggap bahwa kita sudah menangkapnya, kita merasa sudah tahu dulu, saudara. Dan dilanjutkan di sana dikatakan, tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku. Nah, di sini Paulus mengajar kita untuk mengatur ulang prioritas kita. Kalau dulu prioritas kita adalah bisnis, prioritas utama kita adalah uang, prioritas kita utama adalah pasangan cinta kita, misal katakan begitu ya. Dan apa yang Paulus katakan bukan berarti meninggalkan mereka atau menceraikan mereka, bahkan tidak. Tetapi apa yang Alkitab ajarkan, atur ulang prioritasmu. Arahkan diri kepada apa yang di depan. Arahkan diri kepada apa, saudara? Berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi. Jadi bagaimana prioritas kita? Bukan lagi dunia, tetapi prioritas kita adalah kepada Tuhan. Mengapa demikian penting, Bapak Ibu Saudara? Karena Tuhan mau kita hidup di dalam kebenarannya supaya hidup kita bahagia. Kenapa Yakub diberkati Tuhan? Karena dia hidup dalam kebenaran. Kenapa dia bisa hidup dalam kebenaran? Karena dia haus dan lapar akan Tuhan. Dia haus dan lapar akan kebenaran. Dia tidak merasa sok tahu, merasa tahu karena sudah mengenal Tuhan lama. Ya, seringkali kalau orang sudah pelayanan lama kan begitu, sudah tahu. Dan kadang-kala ya tadi seperti saya contohkan, begitu itu diulang lagi, disampaikan lagi mungkin ayat firman Tuhan yang sudah pernah dia dengar, atau khotbah atau tema yang mungkin dia juga sudah pernah dengar, kemudian kita menjadi abai, merasa gak penting ini, sudah pernah dengar. Jadi jangan lelah untuk setiap minggu kita diingatkan oleh firman Tuhan. Apalagi kalau dalam satu minggu itu ada 1, 2, 3, 4 kali peringatan Tuhan, hal yang sama, topik yang sama, Tuhan pasti punya maksud dengan itu. Ada satu hal yang mungkin Tuhan mau ajar kepada kita, ada satu kebenaran yang Tuhan mau kita mengerti. Sekali lagi, supaya hidup saudara diberkati Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, punya nama baru, ada nama baptis tidak keliru. Tetapi jangan kemudian kita berkata nama itu yang kita jadikan ajian kita atau senjata kita, seolah-olah kalau pakai nama itu hidup kita serta-merta langsung otomatis jadi berhasil, jadi penuh berkat. Tidak. Tapi Tuhan mau kita melihat lewat peristiwa Yakub saat dia seorang diri dan dia bergulat dengan Allah, menunjukkan bahwa dia lapar, dia haus akan kebenaran, dia haus akan hadirat Tuhan. Satu haus dan lapar yang dalam dengan Tuhan. Itu kenapa hidupnya dipenuhi dengan kebenaran. Dan orang yang hidupnya dipenuhi dengan kebenaran, hidupnya diberkati Tuhan. Hal kedua yang menunjukkan sebuah sikap hati yang kemudian Tuhan memberikan berkat yang besar kepada Yakub adalah sikap hati yang terbuka dan mau dibentuk. Yakub memiliki sikap hati yang terbuka dan mau dibentuk. Kejadian pasal 32 ayat yang ke-25 sampai ke-28. Ketika orang itu melihat bahwa ia tidak dapat mengalahkannya, ia memukul sendi pangkal paha Yakub sehingga sendi pangkal paha itu terpelecok ketika ia bergulat dengan orang itu. Lalu kata orang itu, biarkanlah aku pergi karena fajar telah menyingsing, sahut Yakub. Aku tidak akan membiarkan engkau pergi jika engkau tidak memberkati aku. Bertanyalah orang itu kepadanya, siapakah namamu? Sahutnya, Yakub.
Lalu kata orang itu, namamu tidak akan disebutkan lagi Yakub, tetapi Israel. Sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia, dan engkau menang. Saudara, ada yang menarik di ayat yang ke-27. Pada waktu orang itu menanyakan kepada Yakub, siapa namamu? Tanpa basa-basi, dengan lugas, Yakub menjawab, Yakub. Kalau saudara tahu, Yakub artinya memegang tumit, menumit, penipu. Ada satu keterbukaan yang ditunjukkan oleh Yakub. Pada saat orang itu menanyakan siapa namanya, dia dengan terbuka mengakui bahwa dia penipu. Dia mengakui bahwa hidupnya memang kotor, hidupnya memang keliru, ada kesalahan yang pernah dia buat. Itu kenapa dia dirundung ketakutan, karena peristiwa ini terjadi sebelum dia bertemu dengan Esau. Dia dikuasai ketakutan yang luar biasa. Dia ingat dia pernah melakukan hal yang salah. Dia merindukan pemulihan dengan kakaknya tentunya. Dan puji Tuhan, kita melihat setelah kisah ini, hubungannya dengan kakaknya dipulihkan. Bahkan dia diberkati Tuhan. Bahkan menjadi berkat dengan luar biasa. Sekali lagi bukan hanya karena namanya diganti jadi Israel, bukan. Tapi karena ada satu sikap di mana dia terbuka. Sedihnya adalah banyak orang percaya datang ke Tuhan dengan topeng. Mereka tidak mau mengakui kesalahannya. Mereka tidak mau mengakui dirinya masih banyak hal yang perlu diperbaiki. Saudara pernah datang ke dokter? Diagnosa dokter itu akan semakin cermat, semakin tepat kalau pasiennya terbuka, pasiennya mengakui. Nah, seringkali saya mendapati ada pasien-pasien yang tidak bisa terbuka. Pada saat dia sakit A misalnya, dokternya tanya, loh kok bisa? Apa yang terjadi sebelumnya? Apa makan ini, makannya salah? Oh, enggak tuh dok. Padahal jelas-jelas sebelum mungkin kena mah gitu ya, dia makan sambal banyak sekali, pedas sampai level 5. Tapi karena takut, nggak mau ngaku, saudara ngomong, enggak tuh. Kira-kira kalau saudara datang ke dokter, nggak ngaku, nggak terbuka, penyakitnya bisa dikasih obat yang tepat nggak? Nggak bisa. Ini yang terjadi, saudara. Banyak orang datang ke gereja, hidupnya nggak dipulihkan Tuhan. Kenapa? Karena tidak mau mengakui, tidak mau terbuka dengan Tuhan. Dan itu diawali dengan bagaimana kita belajar terbuka dengan pemimpin kita, belajar terbuka dengan mentor kita, supaya hidup kita diarahkan dengan benar. Kalau kita selalu menutupi dosa kita, kita tidak mau mengakui, kita tidak akan sembuh, kata firman Tuhan. Bukankah Tuhan berkata, akui dosamu dan kau akan sembuh. Bapak Ibu Saudara, ini contoh hidup yang dicontohkan oleh Yakub. Punyailah sikap hidup yang terbuka, transparan di hadapan Tuhan. Ya, tidak perlu kita tutup-tutupi. Kita perlu mempercayakan hidup kita kepada Tuhan melalui pemimpin-pemimpin kita. Kita perlu berkonsultasi dengan mereka. Sekali lagi, sudah saya sampaikan berkali-kali dalam khotbah sebelumnya. Karena kita nggak bisa hidup sendirian. Semua manusia merasa benar dengan caranya sendiri. Tapi ternyata seringkali kita nggak sadar bahwa yang kita lakukan itu keliru. Yang kita lakukan tidak dalam kebenaran. Dan itu bisa terjadi, hidup kita dipulihkan kalau kita mengizinkan Tuhan memakai orang-orang di kanan kiri kita, terutama pemimpin-pemimpin kita, mentor-mentor kita, untuk memberitahu kita. Nah, pada saat mentor kita memberitahu kita, jangan lupa kita harus punya hati yang mudah dibentuk. Hati yang mau dibentuk sama Tuhan. Nah, kalau Bapak Ibu Saudara lihat pada peristiwa pergulatan itu, Tuhan pukul pangkal paha Yakub sampai dia jalan terpincang-pincang. Seringkali inilah yang dilakukan Tuhan lewat masalah. Supaya saudara dan saya pada saat mengalami masalah, pada saat dipukul pangkal pahanya, dan kita kemudian harus jalan terpincang-pincang, dalam tanda kutip sampai kemudian cacat, tidak bisa seperti orang normal lagi jalannya, adalah supaya saudara dan saya belajar dari pengalaman hidup yang keras, sehingga kita tidak mengulang kesalahan yang sama. Tuhan mau Bapak Ibu Saudara dan saya punya hati yang lembut, punya hati yang gampang dibentuk.
punya hati yang mudah diarahkan. Orang kalau hatinya mudah diarahkan, teachable, ya, gampang dikasih tahu, nggak dikit-dikit ngelawan, nggak dikit-dikit punya pendapatnya sendiri, nggak dikit-dikit berontak, nggak dikit-dikit wah nggak gitu, harusnya gini, wah nggak gini, harusnya gitu. Kalau kita selalu seperti itu, hati yang keras, hati yang nggak mudah dibentuk seperti ini, akan sulit membawa kita kepada kehidupan yang diberkati Tuhan. Yesaya pasal yang ke-1, ayat yang ke-18 sampai ke-20. Sekalipun dosamu merah seperti kermisi. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi. Jadi itu dosa yang kelihatan sekali, kentara sekali. Tuhan bilang jangan malu mengakui. Jangan takut itu tidak bisa sembuh. Jangan takut itu akan terus dipermalukan. Terus akan jadi borok yang gak bisa sembuh. Karena Tuhan berkata itu akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Tapi ada syaratnya, ayat 19 dikatakan, jika kamu menurut dan mau mendengar. Jika kamu menurut dan mau mendengar, maka kamu akan memakan hasil baik dari negeri itu. Sebaliknya, tetapi, kata firman Tuhan di ayat yang ke-20, jika kamu melawan dan memberontak, maka kamu akan dimakan oleh pedang. Sungguh Tuhan yang mengucapkannya. Jadi Bapak Ibu Saudara melihat bahwa Tuhan terus mengingatkan kita butuh kerendahan hati untuk kita menjadi orang yang terbuka di hadapan Tuhan. Mengakui bahwa kita punya keterbatasan, kita punya kelemahan. Kadang-kala memang itu harus melalui proses yang hebat, proses yang berat. Supaya saudara dan saya tahu bahwa kekayaan kita bukan segalanya. Cinta dengan manusia kita ini bukan segalanya. Tuhan mau pukul pangkal paha itu bukan hanya untuk menyakiti. Tuhan mau saudara dan saya mungkin kalau ingat proses Ayub yang demikian hebat. Tuhan gak mau itu hanya menyakiti kita, berhenti di menyakiti kita. Saya percaya Tuhan bukan Tuhan yang jahat, punya kemauan untuk menyakiti kita. Tetapi Tuhan mau di balik itu kita melihat pada ujungnya, pada akhirnya bahwa kita mau mengakui keterbatasan kita. Kita mau mengakui bahwa kita punya kesalahan. Kita hidup dalam ketidakbenaran. Karena sekali lagi hukum Tuhan adalah kalau kita hidup dalam ketidakbenaran, baik itu sengaja kita lakukan maupun tidak sengaja karena kita tidak tahu, itu akan membawa kita kepada ketidakbahagiaan. Dan Tuhan mau saudara bahagia, maka kadang-kala harus ada proses yang keras untuk menyadarkan kita bahwa oh iya ya, selama ini saya salah. Selama ini prioritas saya keliru. Bapak Ibu Saudara butuh kerendahan hati untuk kita mengakui itu. Dan perlu hati yang mau dibentuk, teachable, gampang dikasih tahu. Nah, saya selalu bilang kepada gereja Tuhan, untuk jadi pemimpin di gereja ini, saudara nggak perlu syarat aneh-aneh. Saya selalu sampaikan tentang 2 hal. Saudara punya hati. Punya hati tandanya adalah teachable, mudah diajar. Karena tujuan akhir kita adalah mau menjadi semakin serupa dengan Yesus, betul? Nah, kalau kita mau menjadi semakin serupa dengan Yesus, kita sulit diajar bagaimana kita menjadi semakin serupa dengan Yesus. Maka syarat yang pertama adalah mudah diajar, teachable. Mudah dibentuk. Ini sikap yang membawa kita kepada pemulihan, sikap yang menyembuhkan hidup kita, sikap yang memberkati hidup kita. Dan yang kedua, selalu saya katakan punya komitmen. Dan itu dibuktikan dengan punya waktu. Orang kalau komit, dia akan menyediakan waktu. Orang kalau komit, dia akan mengorbankan waktunya, dia akan punya prioritas untuk itu. Bapak Ibu Saudaraku, sederhana itu. Dan saya katakan yang pertama ini penting sekali. Mudah dibentuk. Dan hari ini kita belajar bagaimana Yakub diberi nama yang baru. Diberi kepercayaan Tuhan. Untuk menjadi pangeran Tuhan. Untuk menjadi anak Tuhan. Mewarisi berkat-berkat yang luar biasa dari Tuhan. Dengan cara apa? Hatinya terbuka. Hatinya mau dibentuk. Mau diajari. Mau dikoreksi. Mau dikasih tahu. Biarlah ini menjadi sikap hati kita. Dan saya percaya
hidup kita akan diberkati Tuhan. Sekali lagi, kita pakai nama baru, ada nama baru. Pada waktu kita dibaptis adalah hal yang indah, adalah hal yang luar biasa. Terlebih jika kerinduan kita benar, supaya hidup kita boleh menyerupai, meneladani tokoh-tokoh iman tersebut. Tentu meneladani keberhasilan hidupnya, bukan kegagalannya. Dan meneladani imannya sampai akhir mengiringi Yesus. Tetapi lebih daripada itu, nama tidak serta-merta otomatis membuat saudara jadi baik atau sebaliknya jadi jahat. Tapi sikap hidup kita itulah yang membuat kita dipercaya Tuhan dengan nama baru. Dipercaya Tuhan dengan hidup baru. Dipercaya Tuhan dengan berkat yang baru. Saya percaya pada hari ini, pada saat kita mendengar firman Tuhan, hati kita diperbaharui. Kita mau punya sikap hati yang haus dan lapar akan Tuhan. Kita mau punya sikap hati yang terbuka di hadapan Tuhan. Mau dikoreksi, mau dibentuk seperti yang Tuhan mau. Dan saya sangat percaya keputusan itu akan membawa kita kepada kebenaran. Kebenaran yang memerdekakan. Kemerdekaan itu membebaskan kita. Dan dalam kebebasan itu ada berkat-berkat Tuhan yang mengalir. Amin. Puji Tuhan. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara. Mari kita lipat tangan, tunduk kepala, pejamkan mata, kita berdoa. Jangan tutup hatimu, bukalah hatimu untuk Tuhan. Biarlah ada sikap hati untuk haus dan lapar akan Tuhan. Karena tanpa Tuhan kita bukan siapa-siapa. Tanpa Tuhan kita tidak tahu apa itu kebenaran dan ketidakbenaran. Sesungguhnya di dalam Dialah standar kebenaran yang tertinggi itu. Saudaraku, punyailah sikap hati hari ini untuk datang dengan terbuka. Tuhan, apa yang salah? Apa yang keliru? Aku mau dibentuk. Aku mau dibentuk. Sekalipun itu kadang-kala menyakitkan pada saat dibentuk. Hamba berdoa dimanapun umatmu berada pada saat mendengarkan atau menyaksikan ibadah dan mendengarkan firman Tuhan hari ini. Engkau Tuhan yang maha hadir. Engkau menjamah mereka. Engkau melawat setiap kami. Sehingga setiap kami mengalami seperti yang Yakub alami. Bukan hanya ganti nama baru, tetapi ganti sikap hidup. Supaya sikap hidup yang baru itu membawa kami kepada kebenaran yang memerdekakan. Kebenaran yang membawa berkat-berkat Tuhan mengalir dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah kami yang hidup, kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudaraku, angkatlah kedua tanganmu tinggi. Terimalah berkat dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus yang memberkati engkau, menyertai engkau, bukan hanya karena namamu saja, tetapi kiranya namamu yang indah itu pun membawa berkat atas hidupmu, karena hidupmu berubah, hidupmu berbuah-buah, sehingga hidupmu semakin diberkati dan semakin menjadi berkat. Di dalam nama Tuhan Yesus, berkat Tuhan atasmu. Amin.
uang tuh tinggal 100.000. Gajian masih lama. Aku harus gimana? Ngatur uang tuh gimana? Ya sudah, cukupkan ya. Kamu mesti enak aja bilang cukupkan. Aku nih pusing setiap hari nyukupkan uang belanja. Kamu enak aja. Ya wis, aku tak berangkat di sini. Loh, lah mesti toh. Ya, sudah ya. Loh, mesti toh kalau diajak bicara selalu menghindar. Selalu menghindar. Ma, ini waktu nih ya, sudah mau berangkat kerja. Ya Pak, jangan lupa ini jasnya dibawa. Hari ini kan ada meeting. Iya, wah. Jangan lupa dipakai. Tas kerjanya udah ada di mobil. Sudah siap, sudah tak taruh di ini. Sip. Terus ya, tak berangkat ya. Ya Pak. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Hati-hati ya Pak. Terus ya. Tuhan memberkati ya. Tuhan yang menyertai ya. Jangan pulang malam-malam Pak. Dah. Pagi Bu Utami mau belanja ya? Pagi Putri, ya Bu, setiap hari belanja, setiap hari bingung, ngatur uang, mana barang-barang mahal, setiap hari harus makan, sayur mahal, sembarang mahal, bingung, saya ini Bu, bingung. Iya Bu, memang sekarang semua serba mahal. Tapi Ibu sabar ya Bu, sabar. Putri itu enak, Putri bilang sabar tuh enak. Putri ini orang yang beruntung, punya suami yang baik, suaminya berhasil dalam pekerjaan. Putri ini orang yang berhasil dan beruntung, dan kayak saya Bu. Puji Tuhan Bu. Bu Tami harus tetap bersyukur ya, terus bersyukur dalam segala keadaan. Karena Tuhan itu baik Bu. Kalau Ibu kepingin tahu apa itu berhasil, bagaimana berhasil dan beruntung di dalam Tuhan, ayo join di channel YouTube Gereja Pengharapan Allah Surabaya tanggal 25 Oktober 2020 hari Minggu jam 9 pagi. Join ya Bu, ikut. Bisa berhasil dan beruntung ya Bu? Ya, itu ibadah dalam rangka ulang tahun GPA Surabaya yang ke-13 dengan tema berhasil dan beruntung. Loh, berarti kalau ulang tahun gereja ada hadiahnya Bu? Oh ya pasti, banyak hadiahnya. Jangan lupa ikutan, ajak teman, keluarga, saudara ya Bu. Saya bisa dapat hadiah Bu? Oh iya, bisa. Iya, Bu. Bisa Ya, nanti saya diingatkan lagi ya Bu? Pasti saya ingatkan. Oh baik Bu, ya. Sekarang belajar dulu ya Bu, Oh, nanti iya, saya silakan, bisa monggo. tempenya ya Bu. Ya silakan Bu Tami, monggo.